Kalian sedang mencari kamera low budget yang worth it di tahun 2021? Halo semuanya, berjumpa dengan gua, M. Ramadan. Dan kali ini gua akan mereview sebuah kamera DSLR bertipe Canon. Penasaran? Oke. Sini gua akan mereview sebuah kamera Canon. Ini tipenya EOS 1100D. Dan kalau nggak salah sih ini keluaran tahun 2011. Lumayan tua-tua. Dan kamera ini beresolusi 12 megapiksel serta baterai LPE10. Kamera ini lumayan agak berat sih, lebih kurang 500 gram. Dan kamera ini juga memiliki autofocus serta image stabilizer. Dan LCD-nya memiliki ukuran 2,7 inch dan beserta fitur-fitur lainnya. Kita mendapatkan resolusi HD, ini belum support Full HD, dan juga ini tidak memiliki WiFi. Jadi kita harus untuk mendapatkan foto dan video dalam ini menggunakan kartu memori, HP atau port USB. Di sini juga support HDMI, dan itu saja sih dari luarnya. Ini lumayan bagus loh, elegan. Kita akan mereview di dalamnya, so check it out. Kita akan mereview di dalamnya. Nah, seperti ini tampilan Canon EOS 1100D. Ini ada macam-macam fiturnya ya, seperti ADEP, manual exposure, aperture priority, shutter priority, program AE, full auto, flash off, creative auto, portrait, mode landscape, close up, mode sport dan night portrait, dan terakhir ini mode videonya. Seperti yang kita ketahui ya, resolusi videonya HD, belum Full HD. Ini kamera gua agak vignette dikit ya, kalian bisa lihat agak hitam-hitam dikit di pinggir-pinggirannya, karena itu memang katanya sih memang penyakit si Canon. Apalagi seri-seri yang 1100, 1200 juga masuk katanya. Itu sih penyebabnya yang gua baca-baca, karena kita selalu menyimpan baterai. Maksudnya baterai nggak pernah dilepas dalam kamera. Jadi buat kawan-kawan yang punya kamera DSLR maupun mirrorless lah, lebih baik sih dilepas aja, dicopot baterainya demi kenyamanan sih. Tapi untuk hasil gambar nggak bermasalah, tetap oke. Cuman ya kalau kita motret kayak gini ya, nah jadi agak gimana gitu. Oke, kita langsung cek aja ya di manual exposure saja. Oke, ini shutter speed yang dibekali oleh Canon EOS 1100D ini sebesar 1/4000 second. Ini paling full. Jadi buat teman-teman yang ingin bikin foto dalam si Canon 1100D ini sampai mencapai 1/4000 second. Nah, untuk aperture ini diafragma. Diafragma ini gunanya untuk supaya ada efek-efek blur di belakangnya, atau kita sering sebut efek bokeh. Nah, ini karena lensa bawaan, lensa kit, f-nya paling kecil itu 4,0, dan paling terakhir itu 25. For your information, supaya kita memiliki efek bokeh, kita harus setting aperture ini ke paling kecil, seperti 4,0 ini. Karena semakin kecil diafragma, maka semakin bagus untuk kita membuat efek-efek bokeh. Selanjutnya yaitu ISO. Jadi dibekali dengan ISO 100 sampai 6400.
Kalau untuk Canon seri lain itu ada lagi yang lebih besar dari 6400, cuman 1100D dibekali sampai dengan 6400. Selanjutnya ini white balance ada daylight, shade, cloudy. Ini kita setting sesuai keinginan saja. Ini ada picture style, mode standar, portrait, landscape, neutral, faithful, monochrome. Yang pengen bikin foto-foto monokrom, ini ada juga fiturnya. Ini juga ada user depth 1. Ini maksudnya kita bisa bikin sendiri picture stylenya, efek-efek filternya. Dan juga Canon EOS 1100D ini memiliki SC juga 9 fps. Namun yang kita ketahui SC kan ada batasannya, jadi Canon membatasi untuk penggunaannya. Dan kamera ini tidak bisa di flip ya. Dan ini viewfindernya, kalian bisa lihat ya, lebih kurang begitu. Ini kalau kita setting lebih terang. Nah, jadi kalian bisa mengatur ISO dan macam-macam lain supaya ya sesuai selera dan sesuai keadaan. Oke, itu saja review kamera Canon 1100D. Nanti gue akan melampirkan hasil-hasil video-video atau foto-foto yang gue abadikan di dalam kamera ini. So, ini hasilnya.